Pada pertemuan kelima, saya akan membahas mengenai pedoman rekening dan dasar klasifikasi serta cara pemberian kode rekening. Nah, dasar klasifikasi rekening buku besar ada 6 kelompok, yaitu aktiva, uang, modal, penghasilan, biaya, dan kelompok pendapatan. Nah, untuk berdasarkan kelompok rekening, yaitu kelompok aset atau harta atau aktiva, yaitu current asset, aktiva lancar yang merupakan harta yang dimiliki perusahaan dalam jangka waktu penggunaan kurang dari 1 tahun. Contohnya itu seperti kas kecil, kas di bank, piutang, persediaan barang, dan investasi jangka pendek. Ada pun fixed asset. Nah, fixed asset itu seperti tanah, bangunan, peralatan, mesin-mesin, komputer, dan lain sebagainya. Nah, ada juga yaitu liability atau kewajiban, yaitu seperti utang jangka pendek yang periode waktunya itu kurang dari 1 tahun. Adapun utang jangka panjang itu utang yang seharusnya segera dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun, yaitu contohnya seperti obligasi, utang hipotek, utang wesel. Yang kedua itu ada kelompok ekuitas atau modal. Nah, modal sendiri itu ada dari owner, ada investasi atau modal saham, ada juga laba ditahan yaitu retained earning. Nah, berdasarkan jenis perkiraannya ada aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud, aktiva tak berwujud, beban yang ditangguhkan, aktiva yang terjadi dalam pembuatan aktiva lain, serta rekening pro forma. Nah, untuk kelompok utang seperti utang lancar, utang jangka pendek. Adapun kelompok modal yaitu seperti hasil penjualan atau pengurangan hasil penjualan. Yang kelima, ada kelompok biaya yang dibagi menjadi 5 golongan, maksud saya 4 golongan, seperti HPP, harga pokok penjualan, biaya produksi, biaya administrasi dan umum, dan biaya pemasaran. Adapun kelompok pendapatan yaitu terdiri atas 3, yaitu pendapatan dan laba di luar usaha, biaya rugi di luar usaha, dan rugi laba. Nah, untuk sistem kode akun atau rekening, untuk mempermudah, maka dalam pengelolaannya transaksi keuangan perusahaan harus merancang sistem kode akun. Nah, fungsinya itu ada 5. Yang pertama, menyediakan identifikasi ringkas mengenai informasi rekening-rekening yang digunakan dalam proses pencatatan transaksi keuangan. Yang kedua, mempermudah bagian pencatatan keuangan dalam membukukan transaksi pada rekening atau perkiraan yang digunakan. Yang ketiga, menggolongkan perkiraan perusahaan sesuai dengan klasifikasinya. Yang keempat itu menjadi pencatatan atau pembukuan yang lebih rapi dan tersusun secara baik. Yang kelima, untuk mempermudah dalam pembuatan database perusahaan. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya ucapkan permohonan maaf ya sedalam-dalamnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.